Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rega Cipta Rizkiani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai hierarchical task analysis. Yang pertama itu ada pengantar hierarchical task analysis dalam konteks K3. Nah, di sini materi ini memperkenalkan konsep dasar hierarchical task analysis atau HTA sebagai salah satu metode analisis kerja yang digunakan untuk memetakan aktivitas manusia dalam menyelesaikan suatu tugas, khususnya dalam konteks K3. HTA ini bertujuan untuk membedah tugas kompleks menjadi subtugas yang lebih kecil dan mudah dipahami, sehingga dapat diidentifikasi potensi risikonya dan efisiensinya dan membantu memahami keseluruhan proses secara lebih terstruktur. Dalam manfaat dalam konteks K3 ini, yang pertama, membantu menyusun prosedur kerja yang aman, yang kedua, mengidentifikasi tahapan kerja yang beresiko, dan yang ketiga, mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja agar lebih fokus dan juga terarah. Kemudian, tujuan dan manfaat penerapan HTA di tempat kerja. Di sini dijelaskan alasan mengapa HTA itu penting diterapkan di tempat kerja. HTA ini memungkinkan perusahaan atau manajer keselamatan kerja untuk yang pertama menyusun pekerjaan secara lebih sistematis, yang kedua menemukan bagian pekerjaan yang tidak efisien, yang ketiga menyederhanakan proses kerja yang kompleks, dan yang terakhir mempersiapkan sistem pelatihan karyawan baru. Misalkan dalam industri migas, HTA ini dapat digunakan untuk menganalisis prosedur pengeboran sumur agar setiap tahapan itu bisa dipastikan keamanannya. Kemudian ada prinsip dasar dan juga struktur hierarki tugas. Nah, HTA ini menggunakan pendekatan struktural yang membagi suatu aktivitas utama menjadi subtugas, sub-subtugas, dan juga seterusnya. Struktur ini disusun secara hierarkis dan diberi kode numerik seperti 1.0 itu tugas utama, 1.1, 1.2, dan juga seterusnya itu subtugas, 1.1.1, 1.1.2, kemudian dan seterusnya itu merupakan langkah kerja. Di sini tujuannya untuk memudahkan evaluasi dan juga pelacakan proses kerja dari awal hingga akhir. Nah, di sini peserta itu akan mempelajari bagaimana sebuah aktivitas besar itu dipecah secara sistematis ke dalam struktur hierarkis. Hierarki ini membantu visualisasi dan pemetaan pekerjaan dari tingkat atas ke bawah. Selanjutnya itu ada identifikasi tujuan utama dan subtugas dalam HTA. Langkah awal dalam menyusun HTA adalah menetapkan tujuan utama atau hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, setelah itu dilakukan breakdown atau perincian menjadi subtugas hingga langkah-langkah kerja yang paling sederhana. Misalkan tujuan utamanya itu menyalakan mesin produksi. Kemudian subtugasnya itu 1.1 mengecek sumber daya listrik. 1.2 itu menyalakan tombol kontrol. 1.3 itu mengevaluasi suara mesin. Nah, di sini peserta juga dilatih untuk tidak sekedar menghafal proses kerja, tapi memahami mengapa urutan tersebut itu harus dilakukan. Sehingga tidak hanya prosedural, tetapi juga fungsionalnya juga diketahui. Kemudian yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data untuk HTA. Untuk menyusun HTA yang akurat, itu data harus dikumpulkan melalui yang pertama observasi langsung terhadap aktivitas kerja. Yang kedua wawancara dengan pekerja dan juga supervisor. Yang ketiga studi dokumentasi dan juga SOP. Dan yang terakhir itu video rekaman proses kerja. Nah, fungsi data di sini menjamin bahwa HTA itu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya itu ada penyusunan diagram HTA dan penomoran urutan tugas. Nah, diagram HTA ini dibuat seperti pohon tugas atau tabel hierarki. Penomoran juga digunakan untuk menunjukkan hubungan dan urutan antar tugas. Penomoran ini juga berfungsi untuk yang pertama mempermudah identifikasi langkah-langkah krusial, yang kedua memfasilitasi integrasi dengan analisis risiko atau juga SOP. Kemudian ada analisis kritis subtugas, identifikasi potensi human error. Setiap subtugas itu dapat dianalisis lebih lanjut untuk mencari potensi terjadinya kesalahan manusia, seperti kesalahan persepsi, pengambilan keputusan, atau pengabaian prosedur. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, tentukan subtugas beresiko. Yang kedua, kaji penyebab error seperti kelelahan, kurang pelatihan, dan juga sebagainya. Dan yang ketiga itu, rancang tindakan pencegahan. Kemudian ada integrasi HTA dengan Human Reliability Analysis atau HRA. Nah, HTA ini dapat dikombinasikan dengan HRA untuk menghitung probabilitas kegagalan manusia dalam sistem kerja. Hal ini penting dalam industri berisiko tinggi seperti kelistrikan, nuklir, migas, dan juga kimia.
Misalkan, dalam sistem shutdown reaktor, HTA ini digunakan untuk memetakan urutan tugas. Lalu HRA digunakan untuk menghitung kemungkinan kegagalan pada tiap langkah. Kemudian, ada penerapan HTA dalam desain prosedur keselamatan kerja. Data dari HTA ini bisa digunakan sebagai dasar penyusunan atau revisi Standard Operating Procedures atau SOP, sehingga prosedur itu menjadi lebih aman dan juga efisien. Dengan HTA, SOP itu dapat dibuat berbasis real task yang dilakukan oleh pekerja, bukan sekadar teori. Nah, manfaat ini SOP lebih mudah dipahami, kemudian meningkatkan kepatuhan pekerja, dan yang terakhir mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian ada studi kasus dan latihan penerapan HTA di industri. Nah, peserta di sini akan diberikan kasus nyata dari berbagai industri seperti pabrik makanan, industri kimia, industri manufaktur, dan juga lain-lainnya. Nah, setiap studi kasus itu dilengkapi dengan latihannya juga. Kemudian ini referensi yang saya ambil untuk materi presentasinya. Kemudian, sekian dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.